Kulit Nusantara, putih, mulus, dan kencang. Butuh 9 resep asli Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat di seluruh Nusantara Indonesia, terutama kaum ibu-ibu, kaum hawa, kaum perempuan, kaum wanita. Ketahuilah bahwa kulit Nusantara berbeda dengan kulit Eropa atau kulit Cina, Jepang, dan kulit Korea. Karena beberapa faktor diantaranya faktor genetik, ada faktor gen keturunan, iklim atau cuaca, kelembapan udara, air dan makanan, jadi tidak sama, ya. Ini yang perlu dipahami oleh kaum hawa, kaum perempuan, kaum wanita, ibu-ibu di Nusantara. Oleh sebab itu, cara perawatan kulit Nusantara tidak bisa disamakan dengan kulit orang luar. Demikian pula kulit kering berbeda cara perawatannya dengan kulit basah atau kulit lembab. Kulit tipis berbeda dengan kulit yang tebal. Kulit bayi berbeda dengan kulit orang tua, jadi semuanya harus berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Oleh karenanya, para wanita di Nusantara tidak boleh sembarangan menggunakan produk orang-orang luar. Karena kulit dalam iklim yang berbeda itu tidak sama. Jadi iklimnya di Nusantara ini iklim tropis, tidak sama dengan iklimnya orang Eropa, tidak sama dengan orang Korea, Jepang, dan Cina. Oleh sebab itu berhati-hatilah, kan banyak nih para kaum wanita, ibu-ibu di Nusantara yang termakan oleh iklan sponsor. Kulitnya putih, mulus, glowing. Dari mana produknya? Dari Eropa misalnya, atau dari Korea, dari Cina, Jepang. Kemudian dipakai, belum tentu cocok ibu-ibu, belum tentu cocok. Karena tidak sama itu tadi, tidak sama. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir dan Mu'alim, alhamdulillah, sejak usia remaja sering mempelajari tentang pengobatan, terutama pengobatan Islami dan juga pengobatan Nusantara. Inilah resep dari pengobatan kulit Nusantara. Pertama-tama yang harus dipahami adalah faktor utama untuk menjaga kulit agar tetap bersih, sehat, dan kencang adalah air yang bersih. Jadi faktor utama adalah air. Kalau airnya keruh, airnya berminyak, airnya mengandung garam, atau airnya mengandung kapur, atau airnya mengandung lumpur dan seterusnya, itu sangat mempengaruhi tentang kebersihan dan kesehatan kulit. Contohnya nih, kalau airnya di sawah dipakai untuk mandi, bisa mengakibatkan air kulit itu menjadi kering. Kemudian air yang panas di dalam bejana, kena sinar matahari, namanya ma'ul musyammash, air yang kena sinar matahari dalam bejana. Bejananya terbuat dari tembaga atau dari besi atau dari aluminium, maka juga bisa merusak kulit. Oleh sebab itulah faktor utama adalah kesediaan air bersih. Dan untuk merawat kulit sehat, bersih, mulus, putih, glowing, kinclong, kencang, dan awet muda, maka kulit membutuhkan 9 nutrisi atau gizi penting. Ini yang perlu dipahami. Jadi kulit ini membutuhkan 9 nutrisi pokok. Nutrisi atau gizi yang penting, yang pertama, vitamin E. Jadi vitamin yang paling banyak dibutuhkan oleh kulit, yang paling banyak nih, yang terbesar, yang terbanyak adalah vitamin E. Vitamin E sangat dibutuhkan oleh kulit. Kemudian yang kedua, vitamin A. Kulit juga membutuhkan asupan nutrisi atau gizi vitamin A. Kemudian yang ketiga, vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks. Kemudian yang keempat, vitamin C. Jadi ternyata kulit itu butuh vitamin E, A, B kompleks, dan vitamin C. Kemudian yang kelima, glukosamin. Kulit juga butuh glukosamin. Ya glukosa, ya glukosa. Kemudian yang keenam, koenzim Q10. Koenzim Q10 ini sebenarnya diproduksi di dalam tubuh, ya, dalam hati, dalam jantung, tetapi juga dibutuhkan nutrisi dari luar nanti, ya. Kemudian yang ketujuh, asam lemak esensial. Asam lemak esensial. Yang kedelapan, bakteri asam laktat. Namanya bakteri ini juga dibutuhkan dari luar.
Kemudian yang 9 equal atau isoflavon. Inilah 9 nutrisi atau gizi penting yang dibutuhkan oleh kulit. Oleh sebab itulah untuk merawat dan menjaga kulit Nusantara agar sehat, bersih, putih, mulus, glowing, kencang, awet muda, butuh 9 bahan utama. Jadi karena yang dibutuhkan nutrisinya 9, maka minimal yang disediakan juga bahan-bahannya 9. 9 bahan utama. Yang pertama, tepung ubi jalar warna putih. Jadi tepung ubi jalar warna putih ini bisa diketik, mungkin sekarang kan zaman canggih, di Google. Apa sih kandungan nutrisi atau gizi pada ubi jalar, terutama yang warna putih. Jadi kita pilih pigmennya, pigmen warna putih. Karena ubi jalar itu ada yang warna kuning, ada yang warna ungu, ada yang warna agak kecoklatan. Dah, untuk merawat kulit agar putih bersih, ya cari tepung ubi jalar yang warna putih. Lah, lebih bagusnya adalah menyiapkan atau mencari ubi jalarnya sendiri. Ubi jalar cari yang warna putih, yang tatkala matang pun dalam keadaan matang tetap warna putih, tidak berubah menjadi warna kuning. Tapi kalau seandainya agak warna kuning-kuning sedikit juga tidak apa-apa. Kemudian ubi jalar itu ya berbeda dengan umbi talas loh ya. Umbi jalar berbeda dengan umbi talas. Umbi jalar ya umbi jalar. Yang paling bagus ini umbi lembu. Lembu ya, cilembu, umbi dari celembu. Ubi celembu itu agak manis sekali. Tapi kalau nggak ada ubi cilembu ya umbi jalar apa saja yang warna putih. Kemudian di kulit ini dikupas kulitnya, dikerok kulitnya, kemudian dirajang tipis-tipis atau kecil-kecil. Kemudian dijemur supaya kering. Itu kalau ingin membuat sendiri. Kemudian setelah kering kemudian ditumbuk menjadi tepung, diayak. Jangan menggunakan beras. Kadang ini kan banyaknya mitos kan pakai beras. Beras kadang menggunakan tepung beras, kadang menggunakan air beras. Kalau air beras itu, cucian air beras itu cocok untuk tanaman, ya untuk pupuk tanaman. Ketik aja sekarang kan zaman canggih nih, kebuktikan. Jadi kalau cucian beras itu cocok untuk tanaman, bukan untuk kulit. Kalau untuk kulit Nusantara itu cocoknya dengan menggunakan ubi jalar warna putih. Kalau warna kuning sedikit juga apa-apa, agar kulitnya agak warna kuning, putih-putih warna kuning begitu. Kemudian yang kedua, daun bayam. Ini daun bayam ini mengandung nutrisi gizi yang banyak sekali. Lengkap di dalam daun bayam. Lah nanti cara bagaimana meramunya nanti insya Allah. Kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, putih telur. Putih telur ini lebih bagusnya menggunakan telur kampung. Tapi kalau seandainya tidak ada ya telur masak itu nggak apa-apa. Ya telur yang pakai untuk masak. Kemudian yang keempat, minyak kedelai. Minyak kedelai ya, jangan minyak sawit, jangan minyak kelapa, tapi minyak kedelai. Kandungannya beda dengan minyak kelapa untuk kulit loh ini ya. Kemudian yang kelima, jamur atau cendawan. Ini lebih bagusnya adalah jamur merang. Jamur merang kalau nggak ada ya jamur tiram nggak apa-apa. Kemudian yang keenam, jambu biji warna putih. Jadi cari jambu biji yang warnanya putih, dalamnya warna putih. Kalau nggak ada ya warna merah nggak apa-apa. Kan sudah menjadi ciri khas Nusantara, jambunya warna merah, merah jambu. Kemudian yang ketujuh, madu lebah atau madu tawon. Yang kedelapan, susu binatang, ya susu sapi atau susu kambing. Kalau nggak ada bisa diganti dengan sari kedelai. Sari kedelai kan disebut susu kedelai itu. Yang kesembilan, bunga melati. Terus bagaimana cara meramunya? Ini waktunya sudah 8 menit lebih, insya Allah bersambung di dalam video berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.